Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Sepanjang Ramadan ini tentunya kita dihadapkan bukan hanya untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, akan tetapi ada pelaksanaan sholat sunnah, yakni yang populer dengan sebutan sholat tarawih. Namun perlu diingat di sini bahwa tarawih itu bukanlah nama sholat, akan tetapi dia adalah cara atau sifat daripada pelaksanaan sholat qiyamul lail, yakni kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tenang, nyaman, damai, sehingga berdampak kepada jiwa. Nah, jiwa dalam bahasa Arab itu disebut dengan nafs, sedangkan sumber dari peran nafs itu sendiri adalah ruh. Nah, jadi satu kegiatan yang berdampak ketenangan kepada ruh maka disebutnya dengan tarawihah. Jika dijamakan dan dilakukan berkali-kali maka disebut dengan tarawih. Jadi tarawih itu menunjukkan sifat, bukan nama sholat. Nah, lalu kenapa populer disebut dengan sholat tarawih? Sebetulnya di sini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa jika kita ingin berhasil sholatnya, berdampak tenang kepada jiwa, bahkan dengan tenang itu bisa mengguncangkan arasy serta diampuni dosa kita, maka tunaikan sholat dengan tenang dan nyaman serta tidak terburu-buru. Bila dilakukan berjamaah di masjid, maka pilihlah imam-imam yang baik yang memang bacaannya itu mengena kepada jiwa kita. Dan bila dilakukan sendiri atau munfarid, maka pilihlah waktu-waktu yang terbaik yang memang bacaannya itu meresap kepada jiwa kita. Nah, itulah yang dimaksud dalam surat Al-Muzammil ayat 6 itu, innana syi'atal laili hiya asyaddu wata'u aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin tumakninah dalam sholat, lalu kemudian diampuni dosa, maka tunaikanlah sholat dengan tenang dan nyaman. Setelah selesai 2 rakaat, setiap 2 rakaat itu jangan langsung bangun. Duduklah sejenak dulu, lalu ambil manfaat dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Nah, tentunya Allahumma di sini itu asal kata dari Elohim, yakni perubahan makna dari ya Allah. Kalimat ini mengandung makna permohonan dengan ketundukan, ketawaduan, dan kehusyuan. Oleh karenanya ketika membaca doa tersebut maka tundukkan diri kita, lalu kemudian bacalah dengan lembut dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Nah, sedangkan innaka afun, sungguh aku meyakini bahwa Engkaulah yang Maha Pemaaf yang menghapuskan segala dosa. Jadi makna afun di sini ialah nama Allah yang dihadirkan untuk menggugurkan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, sedangkan kesalahan dalam bahasa Arab itu disebut dengan khotoya. Perbuatannya disebut dengan akhto atau akhtona. Sedangkan akhtona ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtona itu artinya perbuatan salah. Nah, jadi kelanjutan daripada suratnya itu ada dalam kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna itu asal kata daripada afun itu sendiri. Nah, makanya ketika kita membaca doa ini maka resapi dan rasakan kesalahan apa yang pernah kita lakukan sehingga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hampa di lisan saja. Bahkan ketika kita sholat itu jangan hanya cuma naik turun doang gitu. Maka itu sholatnya dengan tarawih, dengan tenang. Itulah makna kalimat man qama ramadhana imanan wahtisaban. Dia sholat karena dia ingin imannya lebih baik. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sedangkan wahtisaban di sini itu asal kata dari ihtasab yahtasibu, yang artinya evaluasi diri, muhasabah diri atau introspeksi diri. Oleh karena itu, ketika sholat kita hanya sekedar naik turun saja dengan bacaan yang tidak tartil, bahkan tidak tumakninah. Sebab apa? Tumakninah itu bagian daripada rukun sholat. Ketika rukun tidak terpenuhi, maka tentu sholatnya tidak sah.
maka sholat semacam ini maka disebut dengan sholat maghdub, namanya sholat yang dimurkai. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.